negara hukum, tapi kita gagal menjadikan hukum sebagai upaya untuk menjadikan semuanya tertib. Gagal menunjukkan hukum yang beradab, gagal menciptakan hukum yang berkeadilan. Ini nih, menurut saya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Indonesia saat ini benar-benar hukum yang harus dilaksanakan. Yang gagal dilaksanakan oleh pemerintah. Itu aja. Kalau saya bicara masalah pilkada langsung maupun tidak langsung, dulu di era Orde Baru itu pilkadanya tidak langsung melalui DPR, yang mana keberangkatannya adalah melalui partai. Sekarang ada independen. Jadi itu sudah sebuah kemajuan. Kalaulah nanti kembali kepada pilkada tidak langsung, itu akan hilang, khususnya dalam hal independen. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa pilkada tidak langsung itu bergantung kepada yang namanya partai politik. Tentu saja ini akan membahayakan, di mana sampai saat ini partai politik itu hampir atau nyaris tidak mewakili suara rakyat. Katakanlah yang paling terbaru adalah Omnibus Law. Ada banyak korban tentang Omnibus Law, undang-undang perubahan undang-undang KPK dan sebagainya. Itu semua kan tidak lepas daripada peran sentralnya, peran pokoknya yang ngedok itu adalah DPR, dalam hal ini partai politik. Nah, ini akan sangat membahayakan kalau tidak ada kontrol dari masyarakat langsung. Maka saya juga bersepakat dengan pernyataan daripada teman-teman atau para pemikir yang di sini merasa kalau pilkada ini kembali kepada pilkada langsung, tidak pemilihan langsung, itu ada sebuah kemunduran. Dan itu mau nyata adalah kemunduran. Sistem pilkada saat ini sesungguhnya yang harus dibenahi adalah perangkat hukumnya. Perangkat hukumnya ya dari undang-undangnya dan peraturan yang mengikutinya, juga sanksinya. Dan perangkat yang kedua adalah manusianya, aparatnya. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukumnya. Mau diakui atau tidak, kalau seandainya tidak ada kontrol sosial, tidak ada kontrol masyarakat, maka kekuatan partai politik itu akan mendominasi sehingga rakyat hanya menjadi tontonan. Nah, saat ini rakyat diperankan, dimasukkan untuk ikut serta di dalam pemilihan. Ketika itu perangkatnya tidak disiapkan dengan baik, maka ya seperti saat ini. Ada orang bertanya, saat ini rakyat pemilih sudah terbeli suaranya. Jangan disalahkan kepada rakyat atau pemilih yang saat ini mendapatkan uang, lantas mereka memilih dan sebagainya. Seperti saya pernah mengetahui ada seorang, ya mohon maaf, seorang yang kalau dulu namanya togel ya, itu bandar togel bisa jadi dewan mengalahkan seorang tokoh masyarakat dan sebagainya karena uang dan sebagainya. Ini yang harus kita ambil bukan karena bandar togelnya, tapi perangkat hukumnya yang harus kita benahi saat ini, yang harusnya diperhatikan. Kenapa? Ketika negara menghadirkan sesuatu, meminta peran serta masyarakat, mereka tidak memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan maupun sanksi-sanksi yang tegas, peraturan yang tegas. Ini yang menjadi persoalan. Katakanlah sekarang kalau seandainya mau kembali benar-benar sebuah kemunduran, kalau seandainya karena sebab itu sehingga demokrasi ini dikembalikan kepada kekuasaan atau powernya partai. Karena belum tentu. Biasanya power partai itu menempatkan orangnya yang di nomor 1, 2, atau 3 katakanlah. Tapi ada yang nomor 4, nomor 5. Jadi. Nah, ini ada peran serta masyarakat, karena masyarakat juga melihat sosoknya siapa. Sosok ini siapa. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau pemerintah mau bersikap arif dan bijaksana, mari kita duduk bersama-sama. Kenapa kok pilkada sekarang terjadi, ada yang mengatakan ini seperti barbar, seperti ijon, jual beli dan sebagainya. Bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Karena sesungguhnya sudah bagus, tinggal perangkatnya tadi. Perangkatnya dibikin. Seseorang peraturannya adalah kalau mau maju sebagai kepala daerah atau calon legislatif berumur sekian bla 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 dengan ijazah sekian dan sebagainya. Nanti dalam pelaksanaannya siapapun tidak boleh menggunakan perangkat-perangkat seperti money politik, aparatur pemerintah, aparatur negara.
Kan kita nyata sekarang ini, tidak ada sanksi. Gerakan-gerakan yang menggunakan faktor kepala desa, ASN dan sebagainya, kalau sampai ikut tidak ada sanksinya. Kalau sanksi itu dipertegas siapapun ASN yang terlibat, kepala desa yang terlibat, minimal disanksi seandainya terindikasi saja, terbukti dalam arti kata dia menjadi salah satu tim kampanye, maka dia akan diberhentikan. Diberhentikan, tidak ada kata lain, diberhentikan atau ditambahi dengan dihukum sekian, diancam hukuman 5 tahun misalkan. 5 tahun kan tentu orang akan berpikir, karena 5 tahun itu pasti bisa dipenjara, pasti bisa ditahan, dan ditambahi dia akan diberhentikan, maka tidak akan ada upaya-upaya menggerakkan. Yang kedua, kalau seandainya terbukti walaupun belum melakukan, itu belum dijalankan, tapi mau melakukan money politik misalkan ini ya, lantas diberi sanksi, ancam hukuman 5 tahun atau 6 tahun penjara, dan dicoret dari itu, dicoret seketika itu juga. Kalau bukti-bukti dan saksi sudah cukup, maka yang bersangkutan tidak akan terjadi. Atau kalau seandainya benar-benar terjadi, maka disanksi lagi 6 tahun dan dia ditambahi lagi untuk tidak boleh terlibat di dalam politik. Ya, politik tentu yang bermain saat itu adalah masyarakat dan benar-benar konsultan hukum yang bagus-bagus. Kan ada konsultan pilkada, konsultan hukum, konsultan pilkada atau konsultan caleg-caleg gitu ya. Mereka menggunakan jasa konsultan atau katakanlah mereka menggunakan kumpulan orang-orang yang pandai untuk melakukan survei suara mereka benar. Wow, suaranya di sini akan mendapatkan kualitas. Nah, ini tidak boleh kejadian saat ini yang dikatakan adanya money politik, adanya penggiringan aparat dan sebagainya. Sekarang ada katakanlah sampai terjadi partai coklat ya. Saya juga melihat itu dan merasakan sekali partai coklat. Untuk memberhentikan itu harus ada maaf tadi, peraturan, undang-undang dan peraturan yang tegas dan aparat penegak hukumnya yang tegas. Pelaksananya juga harus tegas. Itu saja. Kalau ini harus dikembalikan lagi, sudahlah. Wong seperti ini saja saat ini pilkada maupun pileg saja terbuka langsung saja dilaksanakan oleh rakyat saja. Partai belum menyentuh keinginan, belum memperhatikan aspirasi masyarakat. Apalagi ketika pilkada dikembalikan kepada pemilihan tidak langsung melalui dewan. Ini akan sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari pilkada tidak langsung dan kelebihan dan kekurangan pilkada langsung menurut saya beberapa kali melakukan diskusi ya. Ada pilkada tidak langsung itu ataupun pileg tidak langsung, pemilihan legislatif tidak langsung, memang ada. Adanya itu hanya satu. Gesekan masyarakat, saya pikir gesekan masyarakat tipis tidak terjadi, hampir tidak terjadi. Tapi pilkada langsung memang membuat jarak. Memang membuat jarak. Ada beberapa yang tetangga, yang satunya milih si A, yang satunya milih si B, terjadi. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kurang lebihnya ya. Lebihnya terjadi gesekan ini. Efek negatifnya yang kalau tidak langsung tidak terjadi gesekan, efek negatifnya pada masyarakat terjadi. Tapi kalau kita bicara masalah money politik, ya percuma. Money politik kalau dipegang oleh tidak langsung, tetap saja. Wong sekarang beli bendera, beli suara. Saya mendengar, saya pernah mengikuti seseorang, tidak perlu saya sebutkan ya namanya. Beliau saya kawal sampai di Jakarta. Apa yang terjadi? Untuk membeli rekom saja sudah mahal. Waktu itu bukan 100 juta, 200 juta, sudah bicaranya sudah M, puluhan M. Mohon maaf nih, adanya. Ketika itu hanya rekom saja seperti itu, ketika di dalamnya lagi, nanti di dalamnya lagi, mereka akan membeli suara, memberi pada anggota dewan. Kalau tidak langsung, tetap anggota dewan. Dan peristiwa 2000 di masa Orde Baru, saya melihat sendiri seperti itu. Karena di awal-awal reformasi saya mengikuti itu dan harus membayar. Teman saya seorang salah satu aktivis, teman santri saya yang dia itu terlempar, dia benar-benar kader. Tidak perlu saya sebutkan kader apa, dia terlempar, dia salah satu teman santri saya, orangnya baik dan sebagainya, terlempar dari bursa itu, dipilih orang lain karena non sewu. Dia tidak punya uang untuk membeli suara atau rekom dari partai. Yang kedua, ketika saya mengikuti langsung di sana juga terjadi deal-dealan. Sampai terjadi karantina kepada anggota DPR. Kenapa? Di situ karantina. Nah sekarang beralih kepada rakyat. Tapi sesungguhnya rakyat itu lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan dengan anggota dewan. Rakyat itu kalau dipakai peraturan yang bagus, peraturan yang beradab, saya bilang beradab ya tentu saja tegas dan sebagainya, rakyat akan mengikuti. Kalau dewan, peraturan beradab pun kalau memang sesuatu halnya yang mereka tidak cocok akan dirubah. Rakyat tidak akan bisa mampu merubah itu.
Rakyat hanya tahunya saya memilih kondisi ekonomi saat ini sedang sulit, sehingga dia dikasih uang ya 50, 100, 150 jalan. Tapi satu dewan bisa berapa ratus juta. Kita bicara masalah kelebihannya lain kalau pada rakyat. Rakyat akan berusaha, kalau di DPR, dia tidak akan melihat siapa yang dijagokan itu. Siapa calon kepala daerahnya yang diusung oleh partainya, walaupun itu jelek dan sebagainya, dia sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya ikuti. Tapi kalau di rakyat, nanti dulu. Rakyat juga akan melihat track recordnya. Karena banyak kepala-kepala daerah yang saya sepakat, dan memang itu juga saat ini dihukum oleh rakyat. Ya, bahasanya dihukum oleh, karena dia sudah pernah menjadi incumbent sehingga kalah. Di tahun 2024 ini aja, pilkada yang kemarin, banyak itu orang-orang yang dihukum oleh rakyat. Di pileg, banyak yang dihukum oleh rakyat. Di pilkada lebih banyak lagi. Bupati, incumbent yang menjabat yang tidak disukai rakyat, atau mereka-mereka yang track recordnya tidak bagus karena disajikan pada rakyat loh, bukan disajikan ke rakyat, bukan disajikan ke anggota dewan. Ini rakyat akan menilai langsung. Rakyat bisa menghukum. Kalau kita bicara pilkada dilaksanakan dengan cara, maaf aja, langsung pilihannya oleh rakyat. Terakhir, apa saran Anda terhadap polemik pilkada langsung dan tidak langsung? Saya menyarankan ini ya kepada saudara-saudaraku anggota DPR, khususnya DPR RI, kalau memang tidak ingin menghendaki adanya yang dikatakan oleh masyarakat money politik atau apalah, itu money politik itu jenengan saya yakin jenengan duduk di sana itu banyak menggunakan money politik. Saya berkeyakinan itu karena saya adalah salah satu saksi dalam hal ini. Bagaimana salah satu yang melihat, yang bukan hanya mendengar, melihat, tapi merasakan langsung kejadiannya. Jadi buatlah pemerintah yang sekarang di pemerintahan Pak Prabowo, cukup kita buat peraturan yang beradab, yang tegas, jelas sanksinya, dan kita pilih aparaturnya, aparat untuk menegakkannya, dalam hal ini dari KPU, Bawaslu, juga polisi, itu melaksanakan peraturan itu dengan sebenar-benarnya. Sanksi yang tegas itu saya katakan apa? Kalau salah katakan salah, coret katakan coret, lantas sanksinya misalkan kalau bisa dibuat siapapun yang melaksanakan, siapapun yang akan melakukan, walaupun itu belum terjadi, masih dalam hubungannya dia melaksanakan dengan bukti yang cukup bahwa dia mempunyai tim menyebarkan uang, tapi walaupun belum diberikan kepada pemilih, maka dia disanksi 5 tahun, ya, 5 tahun penjara, atau kalau dia sudah melaksanakan, dia dihukum sanksi 6 tahun penjara dan diberhentikan dari atau dikasihkan disanksi tidak boleh mengikuti pilkada, kontestan politik apapun, itu benar-benar dilaksanakan, insya Allah tidak akan terjadi. Cukup masyarakat pun juga, kita jangan bebankan kepada masyarakat. Siapa yang mendapatkan uang tidak perlu, ini bukan masalah korupsi. Kalau korupsi siapa yang melakukan dan siapa yang memberi dan menerimanya. Tapi kalau dalam hal ini cukup pemerintah dalam hal ini maupun anggota DPR menyadari untuk melakukan perubahan, siapapun yang melaksanakan dan yang membantu dalam hal ini timnya juga disanksi, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan benar. Dan ingat ini, pilkada, pileg dan sebagainya yang berhubungan dengan money politik, dengan kejadian-kejadiannya, pernik-perniknya yang berhubungan dengan uang, ini gambaran nyata bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, aparaturnya atau orang-orangnya dari pemerintah dan DPR maupun pelaksana hukumnya itu gagal menegakkan hukum yang sebenarnya. Kita negara hukum, tapi kita gagal menjadikan hukum sebagai upaya untuk menjadikan semuanya tertib. Gagal menunjukkan hukum yang beradab, gagal menciptakan hukum yang berkeadilan. Ini nih, menurut saya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Indonesia saat ini benar-benar hukum yang harus dilaksanakan, yang gagal dilaksanakan oleh pemerintah. Itu aja.